ada korelasi, saya pengen riset, ada korelasi nggak pemberian kuota dengan efektivitas dan efisiensi mahasiswa. Dari sisi mahasiswa sekarang mah gantian. Ya, adik-adik mahasiswa, halo. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, right away, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Hai Eduteam, kali ini kita lagi ada di program terbarunya Edutainment Official, namanya PodJam, Podcast Jamming. Jadi di sesi ini kita akan sharing banyak sama narasumber, dan tentunya yang spesial kita akan nyanyi bareng. Nah, bersama aku Renita, tonton terus video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan pastinya share video ini ke teman-teman kalian. Thank you. Oke, jadi teman-teman, tema kita hari ini sangat menarik sekali. Biasanya kuliah itu dilakukan secara tatap muka atau secara langsung. Tapi keadaan ini berubah secara cepat di waktu yang tidak terduga-duga dikarenakan pandemi COVID-19. Salah satu aktivitas yang harus dilakukan di rumah adalah kuliah. Hampir seluruh mahasiswa di Indonesia pada saat ini melakukan aktivitas kuliah di rumah saja. Tentunya banyak suka dan duka yang dialami baik dosen maupun mahasiswa menghadapi kuliah online ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Profesor Dr. Hajah Umi Narimawati, DRA SE MSI. Selamat datang Ibu. Terima kasih Dek Renita menemani Ibu di siang hari ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk datang ke acara PodJam Unikom Kreasi Media. Sungguh luar biasa Ibu bisa menyempatkan waktunya di sini. Terima kasih. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Selama pandemi ini Ibu tetap datang ke kampus atau gimana Bu? Tetap datang kampus, tetap aktivitas, rasa-rasanya tidak berubah. Tidak berubah, gak ada bedanya Bu? Iya, tidak ada bedanya ya. Hanya memang tetap menjaga protokol ini ya, COVID-19 ya. Kalau boleh tahu Ibu udah berapa lama berada di Unikom, universitas kita tercinta? Saking cintanya udah 20 tahun ya. Wah, 20 tahun Bu. Hampir 20 tahun saya bergabung di Unikom. Dari Unikom belum apa-apa dan belum siapa-siapa lah gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi saya tahu sejarah perkembangan Unikom ya dari awal sampai alhamdulillah pada hari ini, perkembangan Unikom yang luar biasa diapresiasi oleh semua khalayak, baik dari akademisi maupun dari praktisi, semuanya acung jempol untuk Unikom. Luar biasa Ibu, dedikasi dan pengabdiannya terhadap Unikom perlu sangat diapresiasi. 20 tahun dari saya bayi Bu sampai saya segede ini. Iya benar, Renita belum lahir ya. Subhanallah. Ibu udah kemana? Saya baru lahir. Luar biasa. Kalau saya boleh tahu Bu, Ibu selain menjadi wakil rektor 1, apa Ibu ngajar juga Bu dengan mahasiswa? Di Unikom pasti, kebetulan saya salah satu guru besar di Unikom. Jadi guru besar Unikom yang pertama kali dikukuhkan oleh rektor Unikom adalah saya. Itu di tahun 2007. Lalu yang keduanya adalah Prof Edi ya. Oke, jadi itu tadi sekilas tentang Prof Umi.
sekarang kita ke sesi sharing kuliah online ya Bu ya. Mungkin sebagai pengantar, menurut Ibu nih Bu ya, kuliah online itu sebenarnya efektif atau enggak? Tergantung pada sudut pandang kita melihatnya. Kan pada akhirnya outputnya seperti apa, outcome-nya bagaimana. Nah, kebetulan kalau Bunda kan, saya sering dipanggil Bunda sama anak-anak. Halo, kesayangan Bunda, mahasiswa Unikom, BEM dan sebagainya. Halo. Oh ya. Ya, jadi kesayangan Bunda ini anak-anak. Banyak curhat, suka dukanya. Kalau mahasiswa curhatnya dukanya, gitu ya. Tapi artinya kalau Bunda menyampaikannya adalah bukan dukanya. Setiap di kehidupan ini kan ada dua hal ya, ada siang ada malam, gitu. Ada baik ada buruk. Nah, ketika ada sebuah kuliah daring, itu kan salah satu metode pendekatan dalam pembelajaran ya, berbasis komputer dengan memanfaatkan internet. Ketika adik-adik mahasiswa ataupun para siswa, termasuk dosen dan gurunya tidak siap dengan perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita, itu menjadi masalah. Kalau menjadi masalah berarti tidak efektif gitu ya. Jadi, nah itulah sebabnya sekarang program pemerintah ketika adik-adik mahasiswa atau dosen guru mengeluhkan tentang kuota misalnya, alhamdulillah kan ya sudah bergulir saat ini program kuota internet untuk mahasiswa dan dosen, walaupun belum gitu ya, tapi sudah ada surat keputusannya, artinya pasti akan terrealisasi. Tapi kapannya kita sembari jalan, karena sekarang sedang mengisi yang saya tahu teman-teman lagi mendata itu. Tadi kalau Renta nanya efektif enggak, ya harus dua-duanya gitu, dari sisi dosen juga mahasiswanya. Dosen membuat materinya bagus, dibuat video, cara penyampaiannya misalnya pakai, kan biasa kalau di Unikom khususnya sudah pakai Learning Management System ya, LMS ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh teman-teman dosen. Kemudian dosen membuat materinya bagus, disampaikan dalam video, lalu disampaikan juga kan banyak pakai Google Meet kah, kemudian pakai Zoom yang rata-rata teman-teman dosen make gitu ya. Nah, kalau dari mahasiswa kan banyak sekarang di rumah, betulkah para mahasiswa itu ketika diundang untuk ke Zoom atau Google Meet datang gitu atau mendengarkan? Jangan-jangan tidur, buka saja laptopnya terus tinggal tidur, kan bisa, makan menjadi tidak efektif. Nah itu akan terjadi, kan tidak bisa kontrol. Makanya yang utama adalah motivasi dari kedua belah pihak. Ada sebuah kebutuhan yang betul-betul ini kitanya masing-masing. Dosen punya kewajiban menyampaikan materinya dengan baik, mahasiswa juga punya kewajiban dan kesadaran, saya perlu loh ilmu itu gitu. Nah itu kendalanya pasti adalah di internet deh, yang tiba-tiba aja. Jangankan ngajar, kalau ngajar masih mending, tiba-tiba internet terkelap habis, waduh, kita harus menunggu kan, down dulu. Nah kalau yang ujian misalnya, nah itu yang rada ini, tapi kan itu salah satu ya. Tapi muatannya adalah motivasinya, ini kan harus terjadi untuk saat ini. Jadi tidak ada satupun yang bisa menolak. Jadi dan kalau menurut Bunda, program daring ini akan tetap dimanage oleh siapapun. Faktanya kalau di Renta ya tadi nanya efektif Mbak, buat saya efektif dan efisien. Kalau hanya efektif
tidak efisien untuk apa? Di dalam sebuah sistem harus efektif dan efisien. Kenapa efisien? Kebayangkan kalau adik-adik mahasiswa mungkin nggak melihat, tidak harus datang ke kampus. Kalau datang ke kampus kan perlu ongkos tuh. Berapa ongkosnya? Misal ini nih di efisien. Dari sisi biaya kosnya juga ada efisien. Artinya tidak harus datang ke kampus, materi tetap disampaikan gitu. Nah, itulah kalau di pertanyaannya adalah efektif, sangat efektif ketika sama-sama punya kesadaran antara komunikan dan komunikatornya ya, dalam hal ini dosen dan mahasiswanya sama-sama punya kesadaran gitu. Nah, itulah motif daring ya. Dan ke semua hal gitu. Makanya sekarang di Renita pasti lihat semua ada banyak ini ya, webinar. Luar biasa. Bayangkan kita mendatangkan narasumber dari Amerika, Jerman. Murah kan? Malah kalau itu hanya saya lihat webinar paling mahal berapa ya, 300.000 gitu. Padahal kalau kita biasanya luar biasa bayarnya gitu. Nah, ini efisien dari kos pasti. Waktu juga, karena kapanpun ketika sekarang kita bikin program, karena ada efisien gitu. Saya kemarin ketemu dengan bosnya nih. Jadi ini tadi malam ya, tadi malam. Bu, besok ini ya, ayo gitu. Kebetulan sok sibuk ya. Sok sibuk, jadi kalau janji malah susah gitu deh. Jadi itu kalau daring itu lebih efektif tidak? Saya jawab efektif, karena saya harus sadar sebagai dosen untuk mengisi program proses dengan metode daring. Setuju sih Bu, kalau boleh curhat ya Bu, saya sebagai mahasiswa tadi kan nanya efektif gak sih Bu? Sebenarnya itu kan balik lagi ke diri kita masing-masing. Terkadang baik saya pribadi ataupun teman-teman yang lagi kuliah pagi-pagi, itu tuh benar tuh Bu, kayak gak dinyalain camnya, terus dosen lagi ngejelasin kita kemana kadang. Jadi emang kuliah online ini dibutuhkan kesadaran yang masing-masing gitu, kemandirian mahasiswa. Selain dosen juga udah berusaha, kita juga sebagai mahasiswa gimana caranya supaya materi yang disampaikan oleh para dosen itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Oke, terus yang mau ditanyain Bu, kira-kira metode pengajaran yang dilakukan oleh dosen tuh gimana sih caranya supaya nyampe gitu ke mahasiswa? Apa sih, karena fasilitas yang dimiliki setiap mahasiswa itu kan berbeda Bu. Ada yang sinyalnya jaringannya jelek, terus emang di pedalaman, kalau teman saya sendiri ya Bu, emang dia butuh perjuangan yang sangat luar biasa untuk ke kelas itu. Rumahnya di kampung, untuk dapat sinyal susah. Nah, kebijakan dosen gimana gitu Bu? Karena nggak semua mahasiswa kan punya fasilitas yang sama. Agar materinya tetap sampai, gimana Bu? Cara penilaian kriteria dosen gitu gimana Bu? Kalau bersyukur ya adik-adik mahasiswa juga dosen, karena kalau di Unicom kan support luar biasa untuk proses pembelajaran kita, metodenya dengan learning management system. Artinya itu bisa memanfaatkan bagaimana kita berupaya gitu di Unicom dalam hal ini membuat dosennya nih harus bikin materi tadi, memang tidak boleh memberatkan mahasiswa, karena jujur mahasiswa tidak semuanya sama gitu. Ada yang tinggal di dalam kota, ada yang mungkin di pegunungan yang diceritakan di Renita tadi. Nah, permasalahannya toh materi tetap harus satu. Buat saya mah harus dibuat bagaimana membuat materi yang menarik supaya mahasiswa teh mau buka tadi. Sesudah dibuka, yang penting sudah ada nama Renita, habis itu tinggal kemana gitu ya, yang penting ada namanya, karena tetap di absen kan nama dosen gitu. Nah, supaya tidak seperti itu, bagaimana dosen, kebetulan Bunda kan di akademik ya, wakil rektor akademik dan kemahasiswaan, selalu share dengan para kaprodi, mengingatkan kepada teman-teman semua memanfaatkan learning management system untuk membuat materi seefektif mungkin. Metodenya itu yang paling prinsipnya sebetulnya video deh. Jadi kita buat video, nah kan jaringan kan susah, tapi kalau video kan bisa di-sharekan nanti by WA kan. Nah itu mahasiswa lebih ini ya. Saya pikir dengan pakai WhatsApp kan bisa kemanapun, jaringan standar lah, kapan bisa dibuka. Nah bisa melihat videonya.
Jadi itu menurut Bunda nih. Jadi yang paling efektif tadi karena tidak akan tersangkut lagi dengan jaringan kan. Kalau video kan sudah utuh nih. Mahasiswa tinggal Bunda lagi menjelaskan tentang bedanya penelitian kualitatif dengan kuantitatif di video mereka bacakan dan harus hari itu gitu. Pas jaringannya jalan baru bisa kebaca, boleh saja kan. Nah itu para dosen nih bisa ada yang belum. Jadi buat videonya kan gitu bisa ada ya, tapi kayaknya dosen-dosen enggak ya. Ada semua udah kan? Sepertinya ada sih. Ada. Ini mahasiswa langsung curhat ada. Baiklah, curhat nanti session ya Bu. Iya, gitu di Renata ya. Jadi mahasiswa juga mau gitu ya. Kalau untuk WA-an cari segala sesuatu di internet aja mau menggunakan kuotanya. Kenapa ini untuk belajar tidak mau? Kadang-kadang mahasiswa juga hitung-hitungan gitu. Mana kuotanya, minta kuota gitu. Sudahnya coba nanti kita buktikan. Sesudah ada kuota dari pemerintah, bener tuh mahasiswa teh mau ngerjakan itu. Saya mau coba relate gitu. Oh ya, ada korelasi. Saya pengen riset, ada korelasi nggak pemberian kuota dengan efektivitas dan efisiensi mahasiswa. Dari sisi mahasiswa sekarang mah gantian. Ya, ada di mahasiswa, halo. Termasuk di Renata nih, nanti diteliti sama Bunda. Gitu deh. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira kuliah online sampai kapan ya Bu? Khususnya di Unicom gitu. Kalau aku jujur sebagai mahasiswa bosen banget Bu, gak seru gitu kuliah kangen online. Ya? Kangen banget teman-teman. Oh. Ternyata kangennya sama teman-teman saja. Dengan para dosen tidak, aluh. Berarti dosennya tidak menarik nih. Jadi baik. Sampai kapan rencana? Karena kalau pemerintah keputusannya adalah sampai Desember, tapi mungkin kan tanggung karena kalau sudah sampai Desember kita itu tinggal di Januari dan Februari itu sudah UAS. Artinya kalau Bunda sampaikan di sini diperkirakan 1 semester gasal ini Unicom sama-sama juga perguruan tinggi yang lain mengikuti anjuran pemerintah melaksanakan perkuliahan daring. Nah, perkuliahan luringnya insya Allah, ya Allah, pandemi segeralah berakhir. Amin. Amin ya. Amin. Karena Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi sekarang sudah mulai naik lagi kan? Iya. Nah, makanya ini mahasiswa nih, saya lihat ada juga yang ke kampus juga nggak pakai masker. Saya nggak pakai masker sekarang ya. Karena saya lagi bicara pengen jelas. Jadi saya mohon izin untuk tidak pakai masker. Bisa nanti teman-teman saya Ibu Cinta, Teteh kenapa nggak pakai masker? Saya pengen bicaranya jelas dilihat sama adik-adik mahasiswa. Karena tujuannya tadi ya memotivasi adik-adik mahasiswa terutama perkuliahan yang di Renata tadi jenuh. Betul. Saya kangen ke kampus. Kita ke kampus. Dosen ini kan ke kampus ya. Tapi tadi nggak ketemu anak-anak jadi kangen ya sama anak-anak yang biasanya ada telat. Kenapa telat? Gitu ya. Nah itu di Renata jadi sampai 1 semester inilah ya, berdoa saja. Doa untuk semuanya ya, para mahasiswa berdoa. Jadi buat teman-teman sabar ya guys, masih kuliah online lagi 1 semester ke depan. Rebahan tiduran tiap hari gak apa-apa ya, pasti ada hikmahnya. Ih tambah gendut banget Bu. Terus selanjutnya Ibu, tanggapan Ibu kalau ada mahasiswa yang emang fasilitas mereka emang gak mendukung banget Bu, sulit untuk yang install Zoom susah, RAM-nya kecil. Itu ada loh Bu, teman aku real terjadi. Menurut Ibu gimana? Kalau misalkan ya udah berusaha cuman dia emang terbatas dalam hal fasilitas itu, si dosen penilaiannya harus gimana ya Bu kalau emang udah terhambat, dia kuotanya minim, fasilitasnya tidak mendukung tapi nilai harus tetap masuk, itu gimana Bu? Apakah ada kebijakan ya udahlah it's okay gitu karena masa pandemi ini jadi ada sisi ya udah nggak apa-apa gitu Bu, ada gitunya nggak Bu? Kalau Bunda ditanya sebagai warik atau dosen nggak boleh ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya ya maksudnya gini, apa boleh buat tapi harus dibaut. Maksud saya itu kan kondisi betul
semua orang memahami. Tetapi ketika dibaut, tahu baut ya? Kalau menurut saya ini harus tetap dikupkan gitu. Sekarang saya belajar mata kuliah misalnya metodologi penelitian. Fasilitas susah, tapi kan sebetulnya dosen juga itu kan tadi apa boleh buat, oke kita memahami, tapi tetap dibaut gitu ya. Maksudnya kita tetap punya kewajiban nih, mahasiswa harus bisa yang gitu ikhtiar, karena kalau tanpa ikhtiar tidak mungkin. Jadi motivasi dulu dari bukan tadi dari Renata bilang ada loh Bu, temanku bener-bener iya, tapi kan berarti itu sempat curhat kan, curhatnya berarti by WA kah? Nah berarti kan punya WA Bu. Nah gitu maksud saya, kalau gitu bisa. Makanya saya sampaikan betul apa boleh buat, tapi harus dibaut ditutup gitu. Kita harus mampu gitu kan, bautnya gini ya, harus dibaut semua. Kita harus mampu berjajar semua mata kuliah ini, harus saya mampu. Bagaimana ikhtiarnya ketika tidak mampu mengambil jaringan karena ya tadi hanya bisa WA lah, Zoom nggak bisa. Dosen saya sampaikan ya, para dosen, untuk case yang seperti itu kita ngasih kebijakan, tidak masalah, tidak harus mahasiswa masuk ke Zoom kalau handphonenya memang tidak ada fasilitas tadi. Tetapi ada aktivitas yang lain ya. Oke, absennya by apa? By WA, bisa WA. Nah itu tadi, makanya dibuat dan dibaut. Dibuat dan dibaut guys. Yes. Tetap harus ada usaha harus dari kita ada ikhtiar, sebagai usaha. mahasiswa. Terus Bu, tips dan pesan Ibu buat mahasiswa agar tetap semangat menjalani kuliah online ini. Tetap mencintai Unikom. Cinta Unikom, sayang Unikom. Sehingga kalau kita cinta, kita sayang, kita komit apa? Komit untuk tetap ada keinginan menjadi sarjana. Amin. Ya impian itu jangan hilang. Sekarang sudah mulai meredup-redup, ini teh mau jadi sarjana enggak sih? Ini teh mau jadi wisuda enggak sih? Mau ini kan tadi, tapi harus cinta dan sayang pada Unikom ya. Buat adik-adik mahasiswa, beri kita semangat, harus tetap semangat apapun kondisi ini. Tidak ingin ya, siapa yang pengen terjadi pandemi COVID-19 ya? Tidak ada satupun orang yang ingin ini terjadi. Tapi ini kondisi, saya sampaikan jika sudah takdir. Kalau kata saya, kalau sudah takdir, kita sebagai manusia harus menerimanya. Ketika menerima, tidak hanya menerima, tapi kita ikhtiar, usaha, dan berdoa supaya tetap jadi sarjana. Oke. Amin. Tadi ada yang kelewat Bu, pertanyaan yang mungkin mewakili banyak mahasiswa. Curhat juga sih Bu. Oh iya. Kenapa kalau kuliah online dosen ngasih tugasnya lebih banyak ya Bu? Karena ini real sih Bu, gitu? lebih banyak pusing gitu. Dosennya kreatif kayaknya. Sebetulnya enggak, Dik. Gini, kalau tidak dikasih tugas emang kebayang. Kayaknya tadi ada mahasiswa yang ternyata tidak mau menghidupkan Zoom-nya atau dihidupkan Meet-nya tapi ditinggal pergi. Nah, kalau ada tugas kan otomatis mau baca tuh. Kalau saya gitu deh, bisik-bisik aja ya. Tujuannya sebetulnya itu, ada keinginan mahasiswa setidaknya jangan sampai blank. Gitu. Nah, kebetulan Bunda belum riset ya, karena saya orang riset. Kepikir ini gimana caranya bisa mendeteksi mahasiswa itu kuliah nggak sih di sana gitu, mendengarkan kita ngobrol nggak gitu kan, mendengarkan kita mengajar tidak, kan sayang gitu ya maksud saya. Hanya dibuka tidur ya, itu kan. Kalau yang disampaikan di Renita tadi, nggak punya kuota, nggak punya jaringan, HP-nya jadul, oke. Apa boleh buat, tapi tetap dibaut. Tapi bagi yang punya kesempatan itu kan tetap ya. Nah, buat yang tadi itu deh, makanya buat yang punten ada HP-nya yang tidak bisa akses Zoom dan sebagainya. Terus kita kasih apa untuk yang bersangkutan bisa tahu materi kita? Nah, makanya tadi tugas. Jadi punten sekali. Halo, kesayangan mahasiswa. Saya mewakili dosen, sebetulnya tidak berniat untuk memberikan tugas yang banyak. Tetapi kalau tugas dosen itu memang banyak, nah itu mahasiswa. Kalau banyak artinya gini, kalau tugas itu dimaksudkan untuk merespon perkuliahan ya, titik balik dari perkuliahan yang disampaikan, oh iyalah biar inget gitu ya, tidak membebanin,
saya pikir sah, boleh. Tapi kalau misalnya dosennya nyuruh gini, cari buku, beli buku, nah itu yang nggak boleh ya, Bapak Ibu dosen, tidak boleh. Gitu. Jadi harus cari buku ke media atau gimana gitu. Karena kalau saya misalnya ngasih materi, dari mana citasinya, dari bukunya Bunda, saya sharekan itu buku, saya foto supaya lihat, dibaca setidaknya, baca di situ, karena kan keterbatasan tadi ya. Jadi gitu ya, sampaikan ya ke teman-temannya. Yakin dosen itu sayang sekali pada mahasiswanya. Sayang ya, banget guys. Sayang banget, dosen sayang. Apalagi dosen umum kan baik-baik gitu ya. Kalau ada dosen yang nggak baik, tidak mungkin di Unicom. Halo mahasiswa. Kriteria penilaian dosen selama kuliah online ini apa aja selain absen, Bu? Wah, ini aneh. Kayaknya mengukur nilaiku berapa ya gitu. Karena kepo juga sih, Bu. Aku kalau misalkan hanya Zoom doang, si Bapak atau si Ibu nilai aku dari mana ya? Kan kalau misalkan kuliah langsung, Bu, ya aku presentasi, kelihatan keaktifan, kelihatan. Kalau lagi Zoom gini, pernah mau jawab, ya Pak, saya Pak mau jawab, tiba-tiba jaringan saya Bu ngek, udah, jadi kan gagal. Jadi itu gimana Bu penilaiannya? Jadi kayak kepo gitu, si Bapak, si Ibu, Pak dosen nilai aku dari mana ya? Tiba-tiba aku A, ya senang banget kan Bu. Oh, berarti gak perlu ada hikmahnya juga gitu dari kuliah online ini. Gila, bisa dapat A tanpa harus bolak-balik ke itu kampus. Senang nggak mahasiswa? Kalau nggak ikhtiarnya sedikit tapi dapat A, senang nggak? Senang sih Bu, itu mungkin ada dari setiap segala hal ada hikmahnya, nggak usah. Sebenarnya enggak sih, kayak ternyata kita setiap usaha kecil juga dinilai lah sama dosen, sama Tuhan juga menilai setiap usaha kita. Mau menyempatkan waktu untuk Zoom juga mungkin jadi nilai A, yaitu senang sih Bu kalau saya. Oke. Ini mah pinter memilih di Renita, tergali deh gitu ya. Tapi baiklah. Sorry ya Bu. Tepat nih, berada di depan saya bincang-bincang dengan di Renita Prodi Ilkom ya. Pinter komunikasi ya, Sukoi. Kalau kita kriteria apa dosen, sebetulnya sudah ada kriteria yang dilontarkan oleh akademik ya, karena itu kebetulan di bawah Bunda. Kriterianya tetap ada porsi tugas, ada porsi UTS, ada porsi UAS. Memang yang presentasi akhirnya gugur deh. Tugas pasti tugas yang tidak melalui presentasi. Makanya buat ya tugasnya. Ini kadang-kadang Bunda saya udah ngirim, saya ini mewakili dosen loh. Bunda sudah dikirim tugasnya, mana? Belum ada. Oh berarti jaringan yang kemarin. Oke, gitu. Tapi kan kita sebagai dosen, ibunya, baiklah telat nggak apa-apa. Coba kalau nggak lagi daring, misalnya pas luring, ya kalau luring mah nggak keterima, tugasnya telat gitu ya, sehari tolak, no, udah mengurangi nilai gitu ya. Menurut Ibu nih Bu, apa aja sih kriteria atau penilaian dosen terhadap mahasiswa di masa kuliah online ini? Oke. Kalau kriteria penilaian, Unicom sudah punya panduan atau acuannya. Saya pikir seluruh perguruan tinggi ya, dan kita tidak bisa keluar dari itu namanya panduan. Jadi tetap harus ada nilai tugas, ada nilai UTS dan nilai UAS. Kan 3 komponen itu yang sebetulnya wajib dipenuhin di dalam memberikan penilaian. Nah, kalau misalnya ada dosen, kalau waktu luring ya, waktu kuliah tatap muka di luring itu kan ada nilai, dosen memberi persentase untuk nilai kehadiran gitu. Tapi ada dosen juga yang enggak, karena memang di buku panduannya tidak. Tapi itu hak dosen, boleh gitu. Nah, kalau yang untuk di sekarang ini yang di daring itu 3 hal itu. Makanya adik-adik kan dikasih tugas. Kumpulkan tugas sebanyak-banyaknya tadi untuk bisa menutupin kalau UTS-nya jatuh, UAS-nya jatuh, kan tugasnya ada gitu. Dan saya yakin rasa-rasanya semua dosen memahami kondisi itu. Ya. Saya yakin tidak ada dosen yang ingin tidak meluluskan mahasiswanya apalagi di pandemi ini.
Jadi tidak ada lah apalagi di Unikom gitu. Karena apa? Memahami keadaan. Apalagi ini di awal baru gitu ya. Nah, kalau ya udah semester berikutnya ini baru sudah mulai nata ya, tahu mahasiswa sudah tahu porsinya, situasinya. Oh, ini nanti harus begini. Dosen juga sudah mulai aktif mengembangkan metode pembelajarannya, materinya dan sebagainya. Sudah akan lebih bagus gitu dibanding yang kemarin di Renita ya. Jadi kalau kemarin pastilah ada ini. Tapi saya yakin dosen-dosen Unikom terutama, dan juga pesanlah ke dosen-dosen untuk di pandemi ini, aturan penilaian tetap tugas, UAS, UTS. Jadi kalau untuk kehadiran rasa-rasanya bisa bisa untuk bukan tidak dipertimbangkan. Artinya untuk kenapa dosen harus masuk, mahasiswa sekali masuk ke Zoom gitu. Kalau nggak bisa, saya mah biasanya ngasih ini kan tadi ngantisipasi mahasiswa yang nggak punya apa-apa gitu ya, WA saja ke saya Di chat itu Bu? Chat bahwa saya masuk mendengarkan apa yang didengarkan tadi tentang ini. Oh ya udah gitu. Kalau aku senang ya Bu, aku nggak kebagian ibu dosennya. Kalau ada yang nggak masuk Zoom, panjang lebar. Kalau ibu simple, enak Bu. Nah makanya saya pesan nih dengan dosen-dosen, para dosen mohon dipahami juga. Tidak kondisi ini adalah kondisi yang di luar ya, maksudnya kondisi yang semua orang belum memahami betul. Jadi tolong porsi kehadiran itu kalau memungkinkan gitu ya, ya kalau toh ada mah berapa persen, 1% gitu ya, karena bukan itu tapi tugas, UTS, UAS. Makanya adik-adik harus belajar itu gitu ya, harus belajar. Kalau sudah tugas, UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, tugasnya dikerjakan dengan baik, yakinlah dosen Unikom bager-bager baik-baik, pasti nilainya bagus. Wah, di Renata tepuk tangan gitu. Guys, jadi kerjain tugas karena bobot penilaian UTS UAS itu lumayan gede kan ya Bu? Ya betul. Jadi sangat membantu Untuk memboosting nilai guys. Jangan males, ayo. Kalau tadi yang sedihnya, yang dukanya ya Bu, tapi pasti ada sukanya, ada kelebihannya dari kuliah online ini. Kalau aku pribadi ya Bu, aku yang paling aku syukurin dari kuliah online ini adalah quality time. Ternyata kan dulu sibuk kuliah pagi, pulang malam, terus kegiatan di luar. Ketemu mama, ngobrol sama mama aja jarang gitu Bu. Kalau sekarang kayak tiap hari dari pagi, ternyata itu teh indah gitu, jarang terjadi. Kalau aku yang hal syukurinnya itu sih Bu, dari kejadian kuliah online ini, pandemi ini, jadi bisa bareng kumpul sama keluarga, tahu yang hal kecil yang ternyata kita belum tahu, oh ternyata kayak gini gitu. Kalau Ibu, apa sih Bu hal yang paling Ibu syukurin banget dari pandemi ini tuh, kuliah online ini apa Bu? Karena kalau saya mah keluar rumah ya. Oh Ibu, oh iya ya, Ibu mah tetap sibuk, jam terbangnya udah tinggi jadi bukan. Saya tetap keluar rumah, tapi masalahnya saya sekarang tapi quality time. Walaupun keluar rumah kan saya bawa. Karena anak saya kan nggak sekolah, jadi saya bawa ke kampus. Hari-hari saya tahu perkembangan dia, betul. Jadi alhamdulillah sebagai ibu lebih memahami. Oh anak saya, kalau tadinya kan dia dengan guru kah? Kita nggak tahu, ternyata repot. Makanya saya bersyukur, terima kasih Bu Guru anak saya yang sudah Guru Salman. Luar biasa penghargaan untuk guru. Karena ketika saya ngedidik sendiri, wah repot luar biasa, kan harus ngikutin. Ini ibu, saya lagi mau kuliah online, saya lagi mau jadi narasumber, anaknya online juga. Bunda ini gimana? Gitu kan. Betul, saya setuju. Quality time untuk keluarga. Walaupun saya keluar, tapi kan tetap bawa anak. Gitu. Nah, tapi kemarin Unikom kemarin WFH berapa ya? Hampir 3 bulan kalau nggak salah ya, 2 atau 3 bulan itu tadi di situ. Nah, bisa ini Dek, menghasilkan sebuah karya pasti. Jadi senang masak untuk keluarga itu dijalani. Jadi kan lebih dekat dengan ibu, saya lebih dekat juga anak, suami yang tadinya pulangnya masing-masing. Berangkat pagi pada pulang malam, ketemu anak udah selesai tidur. Itu yang disyukuri ya. Jadi saya pikir semua mensyukuri ini sebagai, karena tidak ada tadi, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada positif, ada negatif. Tapi sebagai manusia
kita harus mensyukuri itu dengan mengambil hikmah di balik itu semua adalah pasti ada kebaikan. Begitu. Semua segala sesuatu ada hikmahnya. Hai Edu Team, terima kasih udah nonton video podcast ini. Sekarang Renita mau ngasih penampilan yang spesial. Renita mau nyanyiin lagu, tapi tentunya ditemani oleh Prof Umi. Kita tampilkan Prof Umi. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tenang di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Bersama mahasiswa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terima kasih UGM. Masih ingat ya? Happy birthday Prof Umi. Happy birthday, happy birthday, happy
kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you.